Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Sabila. Saya berasal dari kelas 1 A Farmasi. Saya akan menjelaskan tentang organisasi sel. Sel yaitu unit terkecil dari makhluk hidup. Organisme di dunia ini tersusun sel-sel yang saling berinteraksi membentuk suatu fungsi tertentu dalam tubuh makhluk hidup, baik organisme tingkat seluler maupun multiseluler. Sel digolongkan menjadi dua berdasarkan tidak adanya membran nukleus atau membran inti, yaitu sel prokariot, jenis sel yang tidak dilengkapi dengan membran inti. Contohnya yaitu bakteri dengan ganggangan biru. Sel memiliki dua bagian, yaitu nukleus dan sitoplasma. Nukleus dipisahkan dari sitoplasma oleh membran nukleus, dan sitoplasma dipisahkan dari cairan disekelilingi oleh membran sel. Sebagian bahan yang membentuk suatu sel secara kolektif disebut protoplasma. Protoplasma terdiri dari 5 bahan dasar, yaitu air, elektrolit, protein, lemak, dan karbohidrat. Sel prokariot dan sel eukariot. Struktur sel eukariot dan prokariot berbeda. Ukuran sel eukariot lebih besar dan memiliki struktur yang lebih kompleks daripada prokariot. Sel prokariot dan eukariot memiliki perbedaan yang utama, yaitu keberadaan membran inti sel. Inti sel pada prokariot tidak diselubungi oleh membran inti. Inti selnya terkumpul di tengah sel, yaitu satu sel prokariot. Struktur sel prokariot secara umum yang dimiliki oleh sel prokariot dapat kita lihat daripada sel bakteri, yaitu struktur sel bakterinya yaitu nukleot atau nukleus atau inti sel yang berfungsi sebagai pendali atau pengaturan sel. Seluruh aktivitas diatur, yaitu kromosom adalah struktur yang tersusun oleh molekul atau DNA dan protein atau histon. Nukleus sel bakteri terpapar atau kontak langsung dengan sitoplasma karena tidak memiliki membran inti, yaitu sitoplasma adalah bagian sel yang berisi cairan tempat berlangsungnya metabolisme sel. Kandungan terbesar dalam sitoplasma yaitu adalah air. Ribosom. Ribosom merupakan struktur berupa cairan-cairan terkecil, merupakan tempat sintesis protein. Membran plasma. Membran plasma adalah lapisan di luar sitoplasma yang tersusun dengan sebagai fungsi pelindung dan mengatur transportasi sel. Dinding sel yaitu struktur pelindung kedua setelah membran plasma. Kapsul yaitu dilindungi pada pelindung keempat. Pili atau bulu rambut berfungsi sebagai pelekatan sel bakteri pada suatu permukaan substrat atau benda. Flagel berfungsi sebagai penggerakan sel. Kemudian sel eukariot. Sel eukariot memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan dengan sel prokariot yang memiliki membran inti yang memisahkan nukleus dengan sitoplasma, dan juga memiliki struktur endomembran yang disebut dengan organel. Kemudian macam-macam organel yang dimiliki oleh eukariot yaitu lisosom, mitokondria, aparatus Golgi, retikulum endoplasma, plastida, vakuola, mikrotubulus, mikrofilamen, badan mikro, dinding sel, dan sentriol. Kemudian
Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.